Saya dari Kampus Citra Bangsa, Prodi Pendidikan Informatika semester 4. Di sini saya dan teman-teman bertujuan datang untuk mewawancarai Bapak dan Ibu mengenai implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah SMK Negeri 3. Jadi sebelum mewawancara, saya mempersilakan Ibu dan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Ibu Ellen Mesa. Saya kebetulan saat ini dipercayakan untuk menjadi Ketua Komunikasi Kalian di Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT). Kalau pada kurikulum lama namanya kita itu TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Tapi di kurikulum Merdeka berubah nama menjadi TJKT. Dan saya Benyamin Mobano, biasa dipanggil Pak Beng di SMK Negeri 3 Kupang. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Keahlian TJKT. Terima kasih buat Ibu Ellen dan Pak Beng yang sudah memberi atau meluangkan waktu kepada saya dan teman-teman untuk mewawancarai mereka ini. Pertama, apakah sekolah Bapak dan Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Jika sudah, itu sejak kapan? Oke, untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMK Negeri 3 Kupang sudah mulai dari tahun 2020 sampai 2024. Jadi sudah berjalan 4 tahun di SMK Negeri 3 Kupang. Yang berikut, saya mau bertanya ke Ibu bisa ceritakan sedikit latar belakang atau pengalaman Ibu sebagai guru TIK di SMK Negeri 3 Kupang? Kalau latar belakang ini maksudnya latar belakang pendidikan atau pendidikan? Oh iya, kalau latar belakang pendidikan mungkin memang ini ceritanya agak unik sedikit karena saya ini pada dasarnya kuliah itu bukan di TIK. Saya kuliah di Undana, ambil jurusannya bahasa Inggris. Iya, tapi pada waktu penempatan jadi guru di sini, guru bahasa Inggrisnya banyak. Guru bahasa Inggris saat itu banyak, jadi tidak dapat jam mengajar. Jadi karena saat itu yang mengerti komputer walaupun sedikit-sedikit untuk pelajaran TIK itu kebetulan saya dan ada 2 teman yang lain. Jadi saya tidak mengajar bahasa Inggris tapi mengajar dulu KKPI namanya. Iya, dulu waktu saya mengajar di sini awal tuh TIK itu namanya KKPI. Kalau di SMA TIK, tapi kalau di SMK namanya KKPI. Saat itu dengan kurikulum 2013. Kemudian setelah KKPI masuk ke kurikulum yang baru ini, pas sebelum kurikulum Merdeka namanya Sindik. Dari KKPI pindah ke Sindik dan yang sekarang ini namanya berubah lagi di kurikulum Merdeka menjadi Informatika. Ya. Kalau pengalaman ya seperti itu, perkembangan di SMK dan KKPI berganti nama jadi Sindik dan di kurikulum Merdeka menjadi Informatika. Jadi pengalamannya seperti itu, materinya pun berbeda-beda. Yang berikut, saya mau bertanya ke Ibu, bagaimana Ibu merancang dan mengimplementasi kurikulum TIK yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar di sekolah ini? Terima kasih. Untuk kami di SMK 3, pelajaran TIK yang di SMK namanya Informatika itu, kami selalu pada setiap tahun ajaran baru itu selalu ada rakor yang dimana kami dulu bersama-sama dengan teman-teman mata pelajaran, kita membahas sama-sama bagaimana pembuatan persiapan materi untuk semester berjalan ke depan. Nah, di situ yang menjadi patokan atau acuan kami selalu kurikulum dari pemerintah pusat. Ya, kurikulum dalam hal ini, kalau dulu istilahnya silabus, di kurikulum Merdeka namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya. Nanti dari ATP itu yang kami turunkan lagi ke modul ajar, yang dulu namanya RPP. Dari modul ajar itu yang sudah ada langkah-langkah pembelajarannya, sudah ada metode pembelajarannya, bahkan sampai materi pembelajaran dan penilaian pun sudah ada semua di situ. Jadi patokan kami pada kurikulum yang berasal dari pemerintah pusat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak atau keadaan yang ada di SMK Negeri 3 Kupang.
Mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, mungkin Pak bisa menjelaskan sumber dan referensi apa saja yang digunakan dalam merancang materi pembelajaran TIK. Oke, untuk sumber dan referensi yang kita bisa pakai itu biasanya diambil dari ATP dari Kementerian Pusat, terus dengan buku-buku yang ada di sekolah yang sudah menggunakan Merdeka Belajar. Benar. Pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana pengalaman Ibu dalam mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Ya. Baik, untuk pengalaman mengajar pada kurikulum Merdeka ini dibanding dengan kurikulum yang lalu, pada kurikulum Merdeka yang sekarang ini lebih menekankan pada keaktifan siswa dibandingkan dengan kurikulum yang lalu. Jadi berpusat pada siswa pembelajaran. Jadi siswa lebih diberi kebebasan untuk berkreasi tentang elemen atau kompetensi yang mereka belajar. Mungkin seperti itu perbedaannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu. Bagaimana kendala dan tantangan bagi Ibu dalam kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, khususnya dalam mengajar TIK? Iya, kalau untuk informasi saja dulu untuk adik di SMK Negeri 3 ini kami ada terbagi atas 2 program kalian besar. Ada pariwisata yang di dalamnya ada 4 jurusan tata busana, kuliner, tata kecantikan, dan perhotelan. Dan program yang satu itu kami sendiri dari jurusan TJKT untuk bidang teknologi. Jadi kendala yang kami dapat itu untuk kami yang mengajar TIK atau informatika ini, materi yang ada pada kurikulum Merdeka yang kami dapat dari Kementerian Pendidikan itu ternyata sama untuk kedua program yang besar ini, pariwisata dan teknologi. Dan itu kendalanya anak-anak mengalami kesulitan untuk jurusan pariwisata terutama, karena mereka juga harus belajar tentang, contohnya ada elemen jaringan dasar dan ada elemen bahasa pemrograman yang tentunya mereka mengalami kesulitan karena tidak bersentuhan langsung dengan jurusan mereka, tidak berhubungan langsung dengan bidang atau hal itu, elemen itu. Jadi itu sebenarnya kendala, dan solusinya dalam kesepakatan kami guru-guru yang mengajar informatika akhirnya diajarkan, tetapi hanya bagian-bagian umum atau materi-materi umum saja untuk bagian pariwisata tadi atau 4 jurusan tadi. Kalau yang lebih detail atau sesuai dengan kurikulum itu hanya ada di program TJKT. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu mengatasi kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pelajaran TIK? Iya, kalau kendala yang untuk siswa tadi sudah disampaikan. Terus kendala kami sebagai guru tentunya ilmu ini dia berkembang terus, dan ada perubahan-perubahan dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Jadi tentunya guru juga harus memperkaya diri dengan terus belajar, itu yang pasti yang pertama, dan menambah sumber belajar. Sumber belajar itu misalnya kami dapatkan dari internet atau mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan daring maupun pelatihan yang tatap muka. Dan kami juga mendapat bantuan buku kemarin ketika kami magang di Malang. Ya, ada bantuan buku dari pusat pelatihan BOE Malang. Diberikan buku khusus untuk pelajaran kami TKJ ada, dan pelajaran informatika pun ada. Jadi buku itu buku terbaru untuk pelajaran informatika. Jadi dari situ pun kami bisa belajar materi-materi untuk melengkapi kendala-kendala yang ada pada pembelajaran informatika. Seperti itu. Bisakah Bapak memberikan contoh konkret dari hasil yang positif
yang telah dicapai dari hasil implementasi Merdeka Belajar dalam pembelajaran TIK di sekolah ini. Oke, baik. Jadi yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalau di SMK Negeri 3 Kupang untuk pelajaran TIK atau informatika itu mencakup 5 jurusan. Jadi semua jurusan itu belajar mata pelajaran informatika. Jadi semua siswa itu biasanya ada kolaborasi. Jadi siswa bukan hanya ini terpaku pada jurusan mereka, tapi mereka juga belajar tentang teknologi yang berkembang sekarang. Jadi tentang pembuatan video atau kemajuan teknologi yang baru, semua jurusan itu bisa mengikuti perkembangan yang ada. Mungkin itu. Berikutnya, bisakah kami mendapatkan contoh RUP yang telah Bapak Ibu kembangkan dan dengan konsep Merdeka Belajar? Oke, untuk RPP mungkin nanti bisa dikasih dalam bentuk hard copy. Nanti diambil langsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk tugas wawancara kami pada siang hari ini. Terima Terima kasih. kasih.